Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi yang lain yakni creative writing ya. Materi hari ini kita akan membuat pondasi dalam menulis. Apa yang perlu dilakukan dalam membangun rumah kan pertama kali kan membuat fondasi, foundation. Ya, jadi penting sekali pondasi ini untuk kita itu kokoh dan tidak terlalu ribet, memakan waktu yang banyak, cepat, mekanismenya efektif dan efisien. Pertama yang harus kita lakukan adalah yakni outline versus penster. Outline ini penting sekali karena apa? Membuat menulis itu seperti layaknya kalian semua itu makan gajah ya. Gajah tidak mungkin lah kita makan secara utuh. Ya, tentunya kita membuat strategi sekiranya gajah ini kita makannya tuh bisa kita makan secara nikmat, nyaman, tidak memakan waktu yang banyak. Dan istilahnya itu apa ya? Tidak menjenuhkan lah karena memang membuat novel, membuat karya tulis atau buku itu membutuhkan waktu yang effort yang banyak. Oleh karena itu kita membuat outline. Cara membuat outline sangat mudah. Outline yang klasik seperti ini. Pertama, kita lihat ya. Pertama, kita harus istilahnya itu outline-nya sama ya. Outline pertama itu introduction, pengenalan tokoh, terus permasalahan mulai muncul, terus naik, terus permasalahan tensinya lebih naik lagi, climax, terus resolution. Itu yang umum pada umumnya yang klasikal ya. Tapi yang perlu difahami di sini begini. Permasalahan itu wajib dikenalkan di awal, bukan karakternya, karena karakter itu nanti ikut. Karakter kan sangat istilahnya itu macam-macam. Kalau kita itu mengenalkan karakternya secara tidak wajar dengan mengenalkan namanya ini tidak wajar, tidak enak. Jadi mengenalkannya itu dari permasalahan yang dia miliki. Permasalahan yang dia miliki, itu namanya istilahnya itu mengenalkan sekaligus. Istilahnya itu membuka sebuah cerita itu layak enggak ini ditonton gitu dari awal-awal ini. Karena apa? Ketika kita menulis ya cerpen atau puisi, bahkan itu yang narasi ya atau prosa yang naratif, itu awal ini menentukan berjalannya sebuah cerita. Jika kalian semua melihat sebuah karya cerita, permasalahannya gitu-gitu aja, terus tidak ada permasalahan yang signifikan sama dengan film-film yang ada di televisi ya, itu pasti tidak meyakinkan bagi para penonton atau pembaca novel, untuk meneruskan ceritanya. Jadi pasti ditebak di akhir, bisa ditebak di akhir. Jadi awal itu adalah cara pertama untuk membuka sebuah karya tulis. Yang kedua, worsen. Jadi permasalahan itu semakin lama semakin buruk, semakin kompleks. Dari berbagai masalah itu muncul yang memojokkan si karakter utama ini. Tetapi ini nanti itu tidak sembarangan ya. Karena apa? Biasanya itu outline itu bisa serta-merta dirubah karena kalau tidak relevan dengan alur ceritanya. Jadi itu tidak masalah, itu maklum, itu proses seperti itu biasanya itu sangat umum dilakukan oleh penulis ya. Tetapi kita tidak merubah karya tulis keseluruhan, tapi outline-nya saja. Nah, ini klasikalnya. Nah, setelah itu jangan berbangga dulu ya. Ini yang selanjutnya setelah worsen ini helpless. Jadi permasalahan itu sekiranya tidak ada solusi apapun. Itu semakin lama semakin naik itu yang tidak usah terlalu terburu-buru. Semakin nanti itu semakin ke arah ke atas itu layaknya naik gunung ya, semakin ke puncak semakin sesak, semakin tidak ada jalan keluar, begitu sudah bagus. Itu tipe-tipe klasikal. Biasanya dalam istilahnya itu menuju permasalahan-permasalahan yang rumit ini yang jarang orang mengetahui, itu biasanya itu stuck. Idenya di sini akan istilahnya itu karena kompleksitas permasalahan, resolusi yang diciptakan itu akan juga bermasalah. Oleh karena itu usahakan ya
kamu menemukan private atmosphere kamu sendiri. Bukan berarti kita tuh harus punya ruangan, enggak usah, enggak apa-apa. Kita bisa di tempat keramaian seperti ini, tapi kita pakai headset kan bisa sambil menulis, meluangkan atmosfer untuk diri kita sendiri untuk menulis, meluangkan waktu untuk menulis. Karena di sini kita akan mengalami proses transformasi, istilahnya itu apa? Transformasi untuk istilahnya itu apa ya? Memori, short memory, working memory sama long memory kita dimainkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan di akhir-akhir di video yang selanjutnya. Untuk sekarang kamu harus menciptakan private atmosphere sendiri. Untung-untung kamu punya ruangan sendiri khusus, ada buku-buku nyaman, anti sosial media. Pokoknya private kamu sendiri. Itu menarik. Nah, untuk mengurangi stuck di tengah-tengah perjalanan menulis kamu. Yang ketiga, langsung aja ciptakan karakter yang unforgettable. Maksudnya unforgettable itu gimana ya? Bisa juga karakter itu represent masyarakat pada umumnya yang sering dibully, ataupun yang sekalian dia itu seorang pemimpin begitu. Jangan ambil yang tengah-tengah karena itu sudah umum ya. Mau ke tengah nggak bisa, mau ke bawah juga nggak bisa. Jadi sekalian aja yang weak sekalian, yang lemah sekalian. Bagaimana menciptakan unforgettable karakter ini? Saya jelaskan di sini, ya di sini. Nah, biasanya itu start with nothingness even it's powerful. Biasanya itu seperti ini bisa. Kamu ciptakan dia itu seolah-olah dia itu biasanya itu seolah-olah dia itu apa istilahnya? Seolah-olah dia itu lemah gitu ya, tetapi sebenarnya dia kuat. Biasanya tuh di sini ngetren hari ini di manga-manga, anime-anime. Karena dia rendah hati, sering dibully gitu. Tapi sebenarnya dia kuat karena kekuatan bukan di fisik, misalnya begitu, tapi di hati. Begitu mungkin misalnya seperti itu. Terus yang kedua, don't tell but show. Jadi kamu kalau mengatakan karakter itu favorit atau bagus ataupun punya akhlak yang baik, jangan katakan dia di dialog kamu dia itu karakternya baik gitu. Jangan usahakan narasi tidak ada gitu ya, tapi show, tunjukkan dengan perilakunya dia, tingkah lakunya dia, cara mengenangani permasalahan yang dia lakukan, ada permasalahan apa dia menyelesaikannya bagaimana, show ya begitu. Yang ketiga, don't let your reader satisfied. Bukan berarti kita itu bisa jadi ya ketika kita lihat film terus di akhir-akhir itu kita itu tidak merasa puas begitu, tidak merasa istilahnya itu apa ya, tidak merasa kurang, bagaimana sih endingnya, penasaran gitu. Itu baik, cuman itu agak jahat ya. Maksud saya jahat begini, membuat orang penasaran itu bukan berarti kita itu di akhir-akhir itu seperti itu. Boleh juga seperti itu kalau kita segi komersil, tapi di dalam dunia sastra tidak boleh seperti itu. Kita harus memberikan dulce et utile, memberikan manfaat dan informasi. Ketika kita memberikan informasi di situ, bisa jadi kita itu tidak bisa memahami 1 kali 2 kali, ya bisa sampai 5 kali kita memahami dialog yang diucarakan oleh pembaca, dan itu worth it, dan itu terbayar ketika kita ada pengetahuan di situ. Nah, memang pengetahuan di sini butuh proses. Oleh karena itu nanti di akhir-akhir di slide lain ya, di materi yang lain saya ajarkan nanti itu untuk memahami bisa cepat caranya gimana untuk biar kita tidak mudah lupa. Bagaimana biar kita itu kita belajar banyak tapi kok apa istilahnya itu kok sering lupa ya, apa masalahnya? Nanti di akhir saya jelaskan. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.